kita naikin lagi nih pertanyaan kita naikin dulu nih. Minta view properti dan juga teknologi nih di kuartal 3 menurut Ko Yudi seperti apa? Properti sebenarnya ini properti dan teknologi ini dua sektor yang sebenarnya menurut aku masih di bawah gitu ya. Mungkin memang properti sebulan 2 bulan terakhir ini udah naik agak lumayan ya, kayak misalkan Sumarekon udah naik kurang lebih 30% ya, dari 520 sampai hari ini 700-an gitu. Udah naiknya 30%. Tapi masih ada upside nggak? In the long term menurut aku properti ini menjadi good investment gitu ya, in the long term. Tapi kalau misalkan dalam waktu singkat, harga-harga sekarang mungkin ada baiknya tunggu-tunggu koreksi gitu ya buat properti, karena udah naiknya lumayan gitu ya. Karena yang model kayak Sumarekon, CTRA itu kan size-nya cukup gede, jadi pergerakan mungkin nggak seliar saham-saham gorengan yang dalam waktu 1 minggu 2 minggu naiknya bisa ratusan persen. Enggak, dia mungkin dalam waktu setahun 2 tahun ke depan ya mungkin bisa 100-200% itu bisa, tapi ya mainnya long term gitu. Tapi buat aku ini sangat menarik, tapi ya disclaimer ya teman-teman boleh silakan cek lagi gitu, apakah sesuai dengan risk profile teman-teman, lalu apakah teman-teman pun cocok dengan sektoralnya. Lalu teknologi ini kalau kita lihat di luar ini udah cukup banyak yang reboundnya kencang-kencang gitu ya. Tapi memang kalau di kita ya kemarin misalkan Goto ya naiknya sangat signifikan sampai tutupnya berapa ya, 143 atau 147 gitu ya, karena ya ada rebalancing MSCI gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada itu ya kayak sekarang masih kurang lebih di 116 atau 118 ya hari ini, kurang lebih di sana. Jadi iya memang masih cukup di bawah, belum naik kemana-mana. Even kayak Bukalapak, kalau kita lihat dari high-nya gitu ya, 1325, sekarang kurang lebih ada di harga 200-an lah. Gitu. Jadi masih relatif semuanya masih pada di bawah. Yang digital lain yang naik kenceng tuh sebenarnya bank-bank digital kemarin. BBHI, Arto, lalu BBYB juga agak lumayan naik. Nah itu yang di bawah-bawah ini sebenarnya yang menurut aku ya lebih concern untuk teman-teman perhatiin. Kenapa? Karena nafas dan upside-nya lebih panjang. Cuma memang nggak cepat dibandingin saham-saham yang udah di atas. Ya kalau yang saham-saham yang udah di atas naiknya cepat dan dalam waktu singkat, tapi nafas naiknya lagi biasanya udah nggak panjang. Kenapa? Karena naiknya udah banyak dari dasarnya. Gitu sih. Oke, jadi buat beasiswans kalau masih mau bertanya ada kolom Q&A di bawah, boleh ditulis atau diketik di situ. Nanti saya naikin pertanyaannya biar nggak kelewat gitu atau tertutup komentar-komentar dan orang-orang. Oke, kita naikin lagi nih pertanyaan yang ada di kolom Q&A. Oke, apakah gap berlangsung pada time frame daily aja atau seperti apa? Sebenarnya gap ini kan atau chart ini kan berlaku di semua time frame ya. Mau dia minute, hourly, daily, weekly, monthly, nggak ada masalah. Sama halnya dengan gap. Misalkan gapnya 5 menit, ya teman-teman harus tahu dia adanya di cycle mana nih. Oh, di awal, di tengah, di akhir. Kalau di awal ya biasanya nggak ditutup. Tapi kalau di tengah, biasanya ditutup. Di akhir, sebenarnya kalau teman-teman nggak ngerti tentang gapnya, ya seolah-olah kan tertutup. Kenapa? Karena dia exhaustion gap, dia adalah reversal gap. Reversal nanti pada akhirnya ya seolah-olah ditutup, tapi ditutupnya kok nggak ketahan gap dan mantul, pada akhirnya malah ketutup gap dan terus turun ya, karena dia udah exhaustion gap. Jadi teman-teman juga harus ngerti ya, maksudnya ini probability-nya dari gap yang terbentuk, gapnya apa? Apakah tadi dia breakaway, runaway, apakah dia common gap atau exhaustion gap? Karena tadi sekali lagi gap ada 4 gitu ya. Oke, jadi teman-teman semoga menjawab nih jawaban dari Ko Yudi buat teman-teman yang tadi bertanya. Saya naikin lagi pertanyaannya. Oke, ini deh. Mungkin ini soal money management juga nih kok. Kalau kondisi marketnya kayak sekarang lagi sideways, terus juga mungkin ya ARB-nya di 15%, nggak seperti atau dimanjanya dulu para ini nih pelaku pasar pada saat pandemi. Berapa persen nih dana yang bisa ditradingin kalau dari kacamata Ko Yudi? Dana yang bisa ditradingin adalah dana yang teman-teman nyaman tidur, nyaman makan. Gitu ya, misalkan teman-teman dulu biasa trading, misalkan let's say 100 juta gitu. Di zaman bullish 100 juta keluar masuk gampang.
beli apa langsung naik, langsung profit gampang. Tapi kalau sekarang misalkan let's say keluar masuk 100 juta nggak segampang itu karena likuiditas pun turun. Dulu rata-rata ya udah belasan triliun per hari, sekarang kan di bawah 10 T. Maka ya teman-teman harus lihat, oh dengan likuiditas yang berkurang ya teman-teman pun harus ngikutin portofolionya teman-teman agak di reduce supaya teman-teman kalau misalkan yang senangnya trading supaya lebih gampang keluar masuknya. Oh misalkan eh misalkan jadi 10 juta misalkan. Ya kalau misalkan sekarang let's say misalkan ruginya 100 ribu 200 ribu ya udahlah merem aja nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalkan dicemplungin semua uang ya gitu ya dengan kondisi market sekarang yang sebenarnya naiknya nggak terlalu panjang, lebih banyak turunnya juga gitu. Ya ada nanti waktu datang marketnya bullish ya portonya lagi nyangkut. Itu yang sebenarnya disayangin sih. Ada baiknya misalkan teman-teman tuh membagi portofolio gitu dengan teman-teman ngeliat nih misalkan oh marketnya lagi nggak oke nih, oh ya udah deh misalkan di pasar sahamnya 20-30% aja, sisanya masuk ke obligasi nanti misalkan atau misalkan ke RDPT atau RDPU lah. Nanti kalau misalkan oh marketnya udah confirm nih bullish ya, tinggal teman-teman cairin aja RDPT RDPU-nya atau di ORI-nya, tinggal masukin lagi ke saham. Karena kalau marketnya bullish, jangan pernah takut ketinggalan. Hari ini naik, minggu depan naik, bulan depan naik, masih akan naik terus. Tapi kalau sekarang marketnya sideways, lagi di bawah, mulai naik nggak berani beli. Udah naik 10-20%, masih ragu-ragu. Kayaknya bener nih, reversal nih. Udah naik 30% baru dibeli. Ujung-ujungnya kebagiannya udah turun lagi. Kenapa? Karena terlalu telat entry-nya. Nah itulah pentingnya ngerti tentang technical. Gitu. Ini ada lagi nih yang bertanya kok. Kalau udah open posisi dan naik, tapi belum sampai target harga, terus sudah balik harga, di mana titik exit terbaik? Oke. Minimum di misalkan teman-teman entry 100 lah ya, contoh ya. Misalnya teman-teman entry 100, udah naik nih sampai 110 gitu ya. Sampai 110. Teman-teman kan pasti akan berharap naik lagi nih 120, 130. Dari 110 kenyataannya apa turun? 108, 107 ya, kalau gitu tadi 110 jual. Habis 106 misalkan tutup lah hari ini tutup. Besoknya buka lagi, turun lagi 104, 103, 102 udah mepet nih. Apa yang akan teman-teman lakukan? Mau tetap hold, akan averaging, atau teman-teman akan jual? Kalau misalkan teman-teman mau konsisten, pilihannya adalah jual. Meskipun pada akhirnya dia naik lagi ya udahlah, bukan jodohnya kita. Tapi yang teman-teman pikirin adalah jangan sampai kita udah open posisi dari untung balik modal kita jualnya di rugi. Nah itu yang sangat disayangkan. Jadi lebih baik cuannya berapapun, yaitu sehappy-nya teman-teman. Yang paling penting intinya adalah cuan, dan cuannya konsisten aja dibandingin maksain gitu ya harus sampai target, udah gitu turun balik modal kita masih biarin sampai rugi, nggak berani buang, berharap masih balik, pada akhirnya jadinya rugi dalam. Nah itu lebih parah lagi, dari cuan jadi rugi dalam, buangnya waktu udah rugi dalam. Nah itu ya mungkin semua orang pernah mengalami, even aku pun pernah mengalami hal seperti itu gitu. Jadi buat aku yang paling penting adalah kalau kita udah cuan, kita amanin, jangan sampai modal kita kena nih, karena kan posisinya tadi udah sampai floating profit, maka minimum ya 101, 102 ya kita buang, ya cuannya jadi cuma 1%, 2%, ya nggak apa-apa dibandingin jadi rugi, nggak maksimal dong. Tahu gitu jual 110, kalau semua orang bisa tahu jual di 110 udah jadi orang lebih kaya daripada Warren Buffett gitu. Benar-benar setuju. Nah ini kok ada yang bertanya, ada dua pertanyaannya sama, jadi cara screening Koyudi seperti apa dan mungkin indikator-indikator apa yang digunakan untuk menganalisis, utamanya analisa teknikal dari satu saham yang memiliki potensi untuk naik? Oke. Screening sebenarnya nggak macam-macam ya. Kalau biasa, kalau aku tuh biasanya udah bikinin ada yang namanya stock universe. Jadi memang barang-barang yang tiap hari aku liatin gitu ya, kurang lebih mungkin ada 64 barang gitu ya dalam layar aku yang aku memang liatin tiap hari. Jadi aku udah tahu kenapa, karena pergerakannya masing-masing tuh punya
gayanya masing-masing. Bid overnya semuanya punya gayanya masing-masing. Jadi istilahnya kayak kita lagi apa ya, lagi PDKT nih sama cewek, misalkan cewek A, cewek B, cewek C, itu kan beda-beda ya. Maksudnya si A sekolahnya di mana, keluarganya seperti apa, backgroundnya gimana, hobinya apa, si B juga sama, beda-beda, karakternya beda-beda. Maka pola pergerakannya nanti pasti akan berbeda. Nah, kalau teman-teman terbiasa ngikutin beberapa saham dalam waktu lama, nanti teman-teman tahu, oh ini ada yang aneh nih polanya, pergerakannya. Taunya dari mana ya teman-teman? Udah biasa, udah ngikutin, misalkan teman-teman udah jadian, udah punya pacar, terus tiba-tiba pacarnya, misal pacarnya aku lagi datang bulan, ya kerasa dong, beda dong dibanding hari-hari biasa, gitu kan? Oh ini hari ini moodnya aneh nih, wah ini pasti lagi datang bulan nih, gitu. Karena kita udah kenal cukup lama, terus kita udah tahu nih kurang lebih tanggal periodnya, wah tanggal-tanggal segini nih. Nah, kayak gitu. Itu pun sama nanti akan berlaku di saham. Saham-saham tertentu, oh udah tahu nih tanggal-tanggal atau bulan-bulan segini biasanya saham-saham ini nih yang naik nih. Kenapa? Karena kita udah kenal karakternya. Misalkan contoh di akhir tahun yang paling sering naik apa? Misalkan kayak batu bara. Kenapa? Karena ya Cina lagi winter, demand batu baranya gede. It's very simple sebenarnya. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa ngikutin, teman-teman tahu cycle-nya. Oh, iya Desember, November, Desember, Januari naik, tapi habis itu biasanya turun. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman bikin stock universe dari sekarang 10 atau 11 sektor ya. Teman-teman bikin misalkan banking apa nih, finance apa nih, lalu health apa, lalu misalkan consumernya ya cyclical, non cyclical apa, misalkan bikin teman-teman misalkan dari BCA, BRI, Mandiri, LSIP, lalu ada apa lagi ya, Ali, terus ada misalkan propertinya ada Sumarekon, lalu Ciputra tadi, lalu misalkan ada lahan industri, misalkan ada Dilt, Kija, BES dan lain sebagainya. Teman-teman udah terbiasa ngikutin ini, nanti teman-teman hafal gerakannya. Tapi kalau misalkan awal-awal, ya teman-teman perlu mencari dari semua sektor ini mana aja sih perusahaan-perusahaan yang bagus. Ya teman-teman boleh ikut nggak ya, misalkan yang sekarang lagi hype, yang ramai apa, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak kenal dengan perusahaan yang teman-teman beli, satu, teman-teman pasti nggak berani masuk dengan jumlah banyak. Kenapa? Karena ya masuk istilahnya dalam kategori yang gorengan, kita nggak tahu nih, tiba-tiba kalau misalkan ARB, apalagi ARB 35%, mati juga kita sehari, ruginya langsung 35%. Tapi kalau misalkan kita kenal dengan perusahaannya, ya kita yakin kalau sampai pun ARB 35%, amit-amit gitu, kita berani beli lagi. Kenapa? Karena fundamentalnya bagus gitu. Jadi pendekatan fundamental ini yang membuat ada apa namanya, stock screening dalam kita punya apa namanya, saham-saham yang bisa kita pantau. Tapi ada nggak sih saham-saham yang misalkan yang tadi tiba-tiba wah rame nih, sahamnya nggak jelas apa, boleh nggak trading? Ya boleh-boleh aja. Pendekatannya dengan apa? Dengan technical gitu. Jadi buat aku pribadi, fundamental dan technical ini dua hal yang teman-teman sebenarnya harus kuasai gitu, supaya teman-teman tahu perusahaan mana yang cuma bisa teman-teman tradingin, tahu perusahaan mana yang teman-teman bisa apa ya, lebih ke invest sebenarnya, lebih swing investing gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, semoga membantu nih jawabannya. Dari tadi ada yang bertanya. Oke, kita naikin lagi nih pertanyaan, ada nih. Mungkin ini juga cara buy saham yang sedang downtrend, yang sudah berhenti turun dan mau ada retrace naik ke atas, seperti apa sih supaya nggak seperti menangkap pisau jatuh nih kok. Mungkin boleh bagi tips juga nih. Satu, paling aman adalah tunggu dia udah terkonfirmasi reversal. Terkonfirmasi reversal itu gimana caranya? Satu, bisa pakai dengan candlestick gitu ya, satu candlestick, bisa dua candlestick, bisa tiga candlestick gitu. Itu menangkap pisau jatuh yang aman. Tapi kalau dia masih candlenya merah, kita tangkap, mencari support terdekat, pokoknya ada support kita beli merah. Wah tembus, nggak buang. Besoknya masih ada support lagi, bawa aja, beli lagi. Besoknya turun lagi, ada support, beli lagi. Pada akhirnya kita nyangkut terus tuh di sama-sama. Dan itu yang biasanya bikin kita cepat pensiun. Kenapa? Karena kita nggak tahu dia berapa dalam dia turun. Wah, masa turun terus? Ya contoh,
yang fenomenal bumi 8.000 ke 50 perak gitu ya. Atau contoh saham lain yang sekarang juga 50 perak, TECH gitu ya, Tango Echo Charlie Hotel, dari berapa ya? Eh, berapa ribu ya? Berapa belas ribu rasanya. Berapa belas ribu sekarang 50 perak juga nih. Kalau kita tangkapin terus gitu ya, ya uang kita bisa minusnya 99% lebih loh, bukan 60%, 50%, 99%. Maka penting banget kalau lagi sahamnya yang downtrend, tunggu confirm dia reverse. Dan upside-nya kalau dia lagi downtrend, dia nggak banyak. Teman-teman harus tahu, karena dia belum konsol, belum terkonfirmasi dia reversal secara pola yang lebih besar, maka upside-nya nggak banyak. Bisa dapat 20-30% itu udah bagus banget. Kalau teman-teman mau upside yang gede, ya jangan cari saham yang lagi downtrend, carilah saham yang uptrend yang sudah terkonfirmasi secara pola, itu bisa dapetin lebih gede, kurang lebih seperti itu.